Assalamualaikum anak-anak, bertemu lagi dengan saya Bu Milda. Kali ini kita akan membahas mengenai pengenalan aljabar. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya ya. Terima kasih. Bentuk aljabar yaitu suatu bentuk matematika yang dalam penyajiannya memuat huruf-huruf untuk mewakili bilangan yang belum diketahui. Jadi di sini aljabar kita menggunakan huruf ya, hurufnya dari A sampai dengan Z gitu ya. Kemudian contoh bentuk aljabar. Contoh bentuk aljabar yang pertama ada 2x, yang kedua ada negatif 3p, yang ketiga ada 4y tambah 5, kemudian ada 2x kuadrat, ada 2x kuadrat dikurang 3x ditambah 7, ada juga 5a kuadrat b. Jadi ini merupakan bentuk dari aljabar. Coba kalian perhatikan, salah satunya itu ada hurufnya ya. Nah, di sini ada huruf x-nya, di sini ada huruf p-nya, ini ada y-nya dan sebagainya. Contoh soal bentuk aljabar. Yang pertama, tulislah setiap kalimat berikut dengan menggunakan variabel x dan y. Contoh yang pertama, suatu bilangan jika dikalikan 2 kemudian dikurangi 3 menghasilkan 5. Jadi kita ibaratkan di sini adalah jadi suatu bilangan kita ibaratkan sebagai p. Bilangannya p. Kemudian dikalikan 2. Suatu bilangan jika dikalikan 2 jadi P dikalikan 2, kemudian dikurangi 3, kemudian dikurangi 3, menghasilkan, kalau menghasilkan berarti sama dengan hasilnya adalah 5. Gitu ya, Nak. Jadi P dikalikan suatu bilangan ini kita ibaratkan hurufnya P. Jadi kalian bisa menggunakan huruf abjad dari A sampai Z. Ibu memilihnya huruf P kecil ya, Nak, karena penulisan huruf variabel itu adalah huruf kecil. P jika dikalikan dengan 2 dikurangi dengan 3 menghasilkan itu sama dengan menghasilkan 5. Jadi P kali 2 gimana penulisannya? P kali 2 itu adalah 2P ya, ini 2P dikurangi 3 sama dengan 5. Jadi bentuk aljabar dari kalimat yang A adalah 2P dikurangi 3 sama dengan 5. Itu yang A. Kemudian yang B. Kuadrat suatu bilangan. Jadi suatu bilangan kita simbolkan variabelnya apa, Nak? Huruf ya. Misalkan Ibu tulis Y deh. Jadi kuadrat suatu bilangan berarti bilangannya dikuadratkan ya. Jadi kuadrat satu bilangan atau bilangannya kita kuadratkan. Jika ditambah 1 maka ditambah 1 menghasilkan berapa, Nak? Ini menghasilkan bilangan 50. Jadi sama dengan 50. Jadi bentuk aljabarnya adalah Y kuadrat ditambah 1 sama dengan 50. Ini untuk yang soal B ya. Oke, selanjutnya, contoh selanjutnya, ayo kita berlatih 3.1 halaman, kalian bisa lihat yaitu halaman 204 pada buku paket matematika kalian. Lihat yang nomor 1, coba kita baca bareng-bareng. Suatu ketika Pak Ferry membeli 2 karung beras untuk kebutuhan hajatan di rumahnya. Setelah dibawa pulang, istri Pak Ferry merasa beras yang dibeli kurang. Kemudian Pak Ferry membeli lagi sebanyak 5 kg. Nyatakan bentuk aljabar dari beras yang dibeli Pak Ferry. Nah, di sini ada tanda-tanda 2 karung beras, ciri-ciri khasnya ya. Kemudian merasa beras yang dibeli kurang. Kemudian Pak Ferry membeli lagi sebanyak berapa? 5 kg. Nyatakan bentuk aljabar beras yang dibeli Pak Ferry. Jadi di sini ada satuannya yaitu karung beras. Jadi diibaratkan karung beras ini kita tuliskan variabelnya adalah X ya. Jadi dia membeli berapa karung di sini, Nak? 2 karung, berarti 2X, kan karung beras itu X. Jadi kalau membeli 2 karung berarti 2X. Kemudian karena istrinya merasa beras yang dibeli kurang oleh Pak Ferry, kemudian Pak Ferry membeli lagi nih sebanyak 5 kg. Kalau 5 kg berarti dia bisa dihitungnya, istilahnya sudah ada satuannya. Nah, berarti ditambah 5. Kalau di sini kan karung beras kita nggak tahu berapa kilogram ya, makanya kita pakai variabelnya pengganti suatu bilangannya hurufnya X. Sedangkan kalau di sini dia sudah tahu nih harus beli berapa lagi nambahnya yaitu 5 kg ya. Jadi jangan di sini tulisnya 5 kg, cukup hanya 5 saja karena dia disebutnya konstanta ya. Jadi bentuk aljabarnya apa? 2X ditambah 5. Ini adalah bentuk aljabar untuk nomor 1. Unsur-unsur bentuk aljabar yang pertama adalah variabel. Variabel adalah lambang pengganti suatu bilangan yang belum diketahui nilainya dengan jelas, atau biasa kita sebut variabel sebagai peubah. Contohnya,
Contohnya adalah A, B, C, D sampai dengan Z. Variabel biasanya dilambangkan dengan huruf kecil. Jadi penulisan hurufnya itu huruf kecil ya. Ya, ini A-nya kecil, B-nya B kecil, C-nya kecil sampai dengan Z, hurufnya huruf kecil. Kemudian variabel contoh yang lainnya apa sih Bu? Contohnya adalah X. Kemudian ada X pangkat 2 atau kita sebut sebagai X kuadrat. Atau bisa lagi yang lain, contoh variabel adalah XY atau XYZ, P, AB pangkat 2 atau AB kuadrat dan sebagainya. Jadi di sini kalau ada pangkatnya kita baca juga. Jadi X pangkat 2 atau X kuadrat. Contoh lainnya, ini apa sih Bu? A pangkat 1. A pangkat 1, pangkatnya biasanya kita tidak tuliskan 1. Artinya apa? Karena kalau A pangkat 1 itu bernilainya A juga. Maka A pangkat 1 kita tuliskan dengan A. Kemudian kalau A pangkatnya lebih dari 1, biasanya kita tuliskan angkanya. Contohnya A pangkat 2 atau kita sebut sebagai A kuadrat. Kemudian A pangkat 3 ya dan sebagainya. A pangkat 4, A pangkat 5 ditulis Bu, bisa ditulis. Tapi sedangkan dengan A pangkat 1 kita biasanya penulisannya adalah A-nya saja. Pangkatnya tidak perlu ditulis atau satunya kita hapus aja ya, jadi menjadi A saja. Yang kedua, koefisien. Koefisien adalah faktor konstanta dari suatu suku pada bentuk aljabar. Contohnya, ini bentuk aljabarnya adalah 2x ditambah 5. Koefisien. Nah, koefisiennya, koefisien dari 2x adalah berapa? Nah, kita lihat koefisien atau kalian cari angka yang berada di depan huruf. Kira-kira berapa angkanya? Atau nama lainnya angka yang berada di depan huruf atau variabel. Jadi dia angkanya selalu mepet dengan si variabel atau huruf. Jadi kita lihat dari sini koefisien dari 2x adalah berapa? 2 ya. Karena ini kan x ini adalah variabel. X ini adalah variabel. Sedangkan 2-nya ini adalah koefisien. Jadi koefisien dari 2x adalah 2. Kemudian koefisien dari 5. Kalau koefisien dari 5 berapa nak yang ini? Koefisien dari 5. Koefisien dari 5 adalah 0 ya. Kenapa? Karena 5 ini bukan koefisien, bukan variabel. Kalau variabel kan huruf ya. Kalau koefisien dia angka yang selalu dekat dengan si variabel atau angka yang selalu dekat dengan huruf ya. Karena ini dia angkanya saja, kita sebut bukan koefisien melainkan konstanta. Baik, selanjutnya yang ketiga adalah konstanta. Konstanta adalah suku dari suatu bentuk aljabar yang berupa bilangan dan tidak memuat variabel. Atau nama lainnya kalian cari konstanta itu adalah angka saja. Jadi kalau ada angkanya saja kita sebut sebagai konstanta. Contoh bentuk aljabarnya adalah 2x ditambah 5. 2x ditambah 5. Jadi konstanta dari bentuk aljabar 2x tambah 5 yang mana? Apakah 2, apakah x, apakah 5? Nah, di sini konstantanya adalah 5. Mengapa 5? Karena lihat kata kuncinya adalah angka saja. Jadi di sini mana yang angka saja yang tidak memuat variabel, yaitu adalah 5. 5 apa? Tandanya positif atau negatif? Positif. Kenapa? Coba lihat. Di depan angka 5 ada tanda plus, maka di sini adalah positif. Kalau misalkan di sini 2x dikurang 5. Contohnya 2x dikurang 5, maka konstantanya berapa nak? Konstantanya berapa? Lihat angkanya saja. Angkanya 5 Bu. Iya benar. Tapi dilihat tanda di depan angka itu tandanya apa? Nah, tandanya apa di sini? Tandanya negatif. Maka konstantanya 5 atau negatif 5? Jawabannya adalah negatif 5. Gitu ya. Selanjutnya yang keempat, unsur-unsur pada bentuk aljabar adalah suku. Suku adalah variabel beserta koefisiennya atau konstanta pada bentuk aljabar yang dipisahkan oleh operasi jumlah atau selisih. Suku ini kita bagi dua ya nak. Suku itu ada suku sejenis dan suku tidak sejenis. Suku terbagi menjadi dua, suku sejenis dan suku tidak sejenis ya. Jadi kalau suku sejenis maka variabel dan pangkatnya sama, sedangkan suku tak sejenis variabel dan pangkatnya tidak sama. Oke, kita bahas satu-satu. Mana yang suku sejenis dan mana yang bukan suku. Suku sejenis. Suku sejenis ciri-cirinya adalah variabel dan pangkatnya sama. Yang kalian harus ingat ini adalah variabel dan pangkatnya sama. Variabel itu ingat ya nak, variabel itu adalah huruf. Ya, kalau pangkat, ya pangkat bentuknya angka ya, 1 sampai dengan 10 atau 100 dan sebagainya. Contohnya, yang pertama, 5x dengan 2x. Sukunya sejenis. Kenapa disebut sejenis? Karena lihat di sini. 5x, variabelnya apa nak? X ya. Variabelnya x. Kemudian 2x, variabelnya apa nak? X.
Sama-sama variabelnya X, maka disebut suku sejenis. Lihat pangkatnya, kok pangkatnya bisa sama? Lihat, kalau pangkatnya tidak dituliskan, maka disebutnya pangkat 1 ya. Karena pangkat 1 tidak perlu dituliskan, maka di sini pangkatnya sama-sama 1. Jadi 5X pangkat 1 dengan 2X pangkat 1. Bu, ini 5 dan 2-nya disebutnya apa? Koefisien. Koefisiennya berbeda tidak masalah? Tidak masalah. Di sini kan hanya variabel dan pangkatnya sama. Oke, next yang kedua contohnya. 3A kuadrat dengan A kuadrat. Sama-sama A kuadrat ya. Oh, sama-sama A, Bu. Ya, kuadratnya harus sama, Bu. Sama. Di sini kan variabel dan pangkatnya sama. Variabelnya sama-sama A. Oke. Kemudian pangkatnya sama-sama pangkat 2. Ya. Terus di sini 3 dengan 1, Bu. Nah, apanya ini 1? Koefisiennya. Ini masalah nggak, Bu? Tidak. Jadi kalau angka di depan variabel ini ada 3, ini mau nggak ada angkanya, di sini mau 10 ke 100, itu tidak jadi masalah. Yang penting kalian ciri-cirinya adalah variabel dan pangkatnya sama. Kemudian yang contoh ketiga, 4XY dengan negatif 5XY. Ini variabelnya apa, nak? XY. Oke, yang ini variabelnya XY, yang ini variabelnya XY, sama-sama XY. Pangkatnya sama-sama 1. Kalau pangkatnya 1 tidak perlu ditulis ya. Kemudian contoh yang keempat, min 2KM dengan 20KM. Sini variabelnya mana? KM. Di sini variabelnya mana? KM. Jadi kiri dan kanan sama-sama variabelnya KM. Sama-sama pangkatnya berapa, nak? Sama-sama pangkatnya 1. Ya, kalau nggak ditulis berarti pangkatnya 1. Kemudian contoh yang ke-5, A pangkat 2B dengan 5A pangkat 2B. Jadi di sini variabelnya apa, nak? A kuadrat B atau A pangkat 2B. Di sini apa? Sini variabelnya sama, A pangkat 2B ya, atau A kuadrat B, di sini pun A kuadrat B ya. Variabelnya sama, kemudian pangkatnya pun sama. Selanjutnya suku tak sejenis. Suku tak sejenis ciri-cirinya adalah variabel dan pangkat tidak sama ya. Atau variabelnya sama, pangkatnya tidak sama, atau pangkatnya sama, variabelnya tidak sama. Pokoknya di antara salah satu ini ada yang tidak sama. Contohnya 2X dengan 3Y. Kalian lihat variabelnya. Variabel yang mana, nak? Variabel ini huruf ya. Jadi di sini kiri adalah 2X, yang kanan adalah Y. Variabelnya jelas berbeda. Ya, nggak usah lihat pangkatnya, tapi udah jelas dia berbeda. Variabelnya berarti sukunya tidak sejenis. Kemudian contohnya yang kedua, 5P dengan 7P kuadrat. Variabelnya berapa, nak? Variabelnya yang mana? P. Variabelnya benar, Bu, sama-sama P. Oke, sekarang lihat pangkatnya. Pangkatnya sama tidak? Kalau pangkatnya tidak ditulis, maka disebutnya pangkat 1. Kalau ini pangkatnya 2. Ya, jadi dia tidak sejenis. Maka masuk ke suku tidak sejenis. Kemudian yang ketiga, min Y dengan 2XY. Variabelnya mana, nak? Variabelnya adalah si Y. Yang kiri Y, yang kemudian yang kanan adalah XY. Udah jelas beda ya. Kemudian yang keempat, 12X dengan 10X kuadrat. Sama-sama variabelnya X, Bu. Oke, pangkatnya sama nggak? Pangkatnya tidak sama, yang kanan 2, yang kiri tidak ada pangkat. Kalau tidak ada pangkat berarti pangkatnya 1. Berbeda ya. Kemudian yang kelima, contohnya 3A kuadrat B dengan 5A B kuadrat. Di sini sama-sama AB, ya, variabelnya sama-sama AB. Tapi lihat dengan jeli ya. Kalian lihat di sini A-nya pangkatnya 2. Ya, yang 3A kuadrat di sini A-nya pangkatnya 2. Yang sebelah kanan A-nya pangkatnya berapa, nak? 1. Udah jelas berbeda. Kemudian di sini yang B-nya pangkatnya 1. Karena nggak ditulis berarti pangkatnya 1. Yang di sini B-nya pangkat 2. Ya. Jadi dia tidak sama, maka disebut suku tidak sejenis. Next, suku. Suku itu ada suku 1, ada suku 2, ada suku 3, dan seterusnya. Jadi kalau suku bentuknya banyak disebut polinom atau suku banyak. Suku 1. Suku 1 yaitu bentuk aljabar yang tidak dihubungkan oleh operasi jumlah atau selisih. Jadi dia tidak ada penghubungnya. Contohnya 3X saja, 2A kuadrat saja, negatif 4XY, atau 5X, 8A, dan seterusnya. Jadi dia tidak ada operasi jumlah atau kurangnya. Kemudian suku 2. Suku 2 artinya bentuk aljabar yang dihubungkan oleh hanya satu operasi jumlah atau selisih. Contohnya 2X tambah 3. Sini ya, di sini ada operasi penjumlahan, yaitu hanya satu operasi. Jadi ini suku 2. Coba kita lihat. Ini suku yang pertama, yang ketiga adalah suku yang kedua. Jadi ini suku 2. Ya, jadi positifnya ini sebagai pemisah antar suku. Kemudian contoh yang berikutnya, A kuadrat dikurang 4. Jadi A kuadrat ini adalah suku yang pertama, yang negatif 4 ini adalah suku yang kedua. Negatif 4, Bu, bukan 4. Ya, negatif 4. Karena di depan 4 ini ada tanda negatif ya. Jadi di sini negatif 4 ini adalah suku yang kedua. Kemudian yang ketiga contohnya 3X kuadrat negatif 4X. Jadi 3X kuadrat ini suku yang pertama, kemudian negatif 4X ini adalah suku yang kedua. Contoh selanjutnya 5Y tambah 3. 5Y ini adalah suku yang pertama, 5Y adalah suku yang pertama, yang kedua adalah positif 3 ini adalah suku yang kedua. Selanjutnya suku 3.
Suku 3 adalah bentuk aljabar yang dihubungkan oleh dua operasi jumlah atau selisih. Contohnya, nah di sini ada dua operasi jumlah atau selisih. Coba lihat di sini ada dua buah operasi ya. Yang pertama negatif, yang kedua adalah positif. Nah, itu dua buah operasi. Jadi disebutnya suku 3 karena di sini ada dihubungkan oleh dua buah operasi jumlah atau selisih. Coba kita hitung ya, 2x kuadrat ini adalah suku yang pertama, negatif x ini adalah suku yang kedua, positif 1 adalah suku yang ketiga, berarti ini adalah suku 3 karena ada 3 sekat ya. Kemudian 3x tambah y dikurang xy, 3x adalah suku yang pertama, positif y adalah suku yang kedua, negatif xy adalah suku yang ketiga. Ini juga suku 3, sama ya. Kemudian 6x kuadrat ini adalah suku yang pertama, positif 2x adalah suku yang kedua, dan positif 3 adalah suku yang ketiga. Ini juga sama, suku 3. Kemudian 7x ini adalah suku yang pertama, positif 2y adalah suku yang kedua, positif z adalah suku yang ketiga, sama, ini pun suku 3. Kemudian yang terakhir, negatif 5a kuadrat adalah suku yang pertama, positif 4b adalah suku yang kedua, dan negatif 8 adalah suku yang ketiga, ini pun suku 3. Jadi kalian lihat aja sekatnya ya, sekatnya apa Bu? Operasi penjumlahan atau pengurangan, seperti ini. Jadi ini disebutnya suku 3. Contoh soal, bentuk aljabar adalah negatif 5x kuadrat ditambah 3x dikurangin 7y ditambah 4. Tentukan koefisien dari negatif 5x kuadrat. Koefisien itu adalah angka yang berada di depan huruf atau di depan variabel. Huruf itu variabel ya nak. Jadi kalau dari negatif 5x kuadrat, koefisiennya berapa? Nah ini, berapa angkanya nak? Jangan 5 saja tapi negatif 5. Kemudian yang kedua, koefisien dari 3x. Koefisien dari 3x berapa nak? Yaitu adalah 3. Karena dia di sini depannya positif, kita nggak usah tulis positif ya, karena 3 juga sudah positif. Kemudian yang ketiga, koefisien dari negatif 7y. Yang mana nak? Koefisiennya adalah 7 atau negatif 7, yaitu negatif 7. Lihat di depan huruf ada angka 7, lihat di depan angka juga ada tanda negatif. Kalau dia di depan angka tandanya negatif, kita tulis negatif 7. Kalau di depannya positif ya tulis aja langsung 7, tidak usah pakai positif 7, nggak usah ya. Karena di sini ada tanda negatif, kita tuliskan negatif. Kemudian yang keempat, koefisien dari 4 bukan koefisien ya, bukan variabel juga, melainkan apa tadi? Konstanta. Jadi koefisien dari 4 karena nggak ada, kita tuliskan 0. Selanjutnya yang kelima, tentukan variabel dari contoh yang di atas. Variabelnya berapa saja kita sebutkan. Variabel itu huruf ya nak. Berarti variabelnya adalah x pangkat 2. Kemudian apa lagi? X. Kemudian apa lagi? Y. Jadi variabelnya ada 3, x kuadrat, x dan y. X kuadrat, x dan y. Ini variabelnya. Kemudian yang keenam, tentukan apa yang belum nak? Konstanta. Konstanta itu adalah angka saja yang berdiri sendiri tanpa variabel ya. Jadi dia angkanya saja, berarti berapa? 4. Ini konstantanya ya. Kemudian 7, tentukan sukunya. Sukunya ada berapa ini nak? Suku ke berapa? Suku ke, nah ini ada berapa coba lihat. Ini pemisahnya adalah 1, positif, kemudian negatif 2, positif lagi 3. Jadi kita lihat di sini yaitu satu suku. Kemudian ini suku 2, kemudian yang ini suku 3, kemudian yang ini adalah suku 4. Jadi ada sukunya totalnya ada berapa? Sukunya ada 4. Jadi suku 4. Atau kita tuliskan adalah sukunya adalah suku 4 ya. Karena totalnya ada 4 ya. 4 suku. Selanjutnya, contoh soal selanjutnya adalah tentukan suku-suku yang sejenis dari aljabar berikut. Suku yang sejenis artinya variabel dan pangkatnya adalah sama. Kita lihat bentuk aljabar ya, 3m dikurangin 2n ditambah 9m ditambah 15n dikurang 6. Jadi kalau suku sejenis yaitu variabel dan pangkat sama. Jadi kira-kira yang mana ya nak? Coba kita lihat lagi 3m. 3m dengan yang mana yang hurufnya juga M? Ini ya. Jadi 3M dengan 9M. Ini yang pertama. Ya, ini yang pertama. Kemudian yang kedua yang mana? Yang kedua negatif 2N. Dengan yang sejenis yang mana nak? Yang ini dengan yang mana? N juga ini ya. Jadi positif 15N. Ada lagi tidak? Tidak ada. Kalau negatif 6 disebutnya konstanta ya. Nah, jadi suku yang sejenis adalah 3M dengan 9M dan min 2N dengan 15N.